Asini roha madiamu dohot dame nasian di mata-mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Kembali firman Tuhan menyapa kita pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 yang tertulis dari Yohanes pasal 16 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Alai nama dok na tutu doau Tuhamu. Ulimu na doi ia lawau. Ai aut solahu au. Dang naro pangudiani manopot hamu. Alai anggo lahu au. Surokudo ibana Tuhamu. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus tahu bahwa tidak selamanya Dia akan hadir, Dia akan bersama-sama dengan murid-murid secara fisik. Yesus tahu bahwa sebentar lagi Dia akan menyelesaikan misi tugasnya di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, Ia menyampaikan kepada murid-murid. Tentu saja menimbulkan pertanyaan bagi murid-murid, bagaimana dengan kami? Siapa yang akan memimpin kami? Siapa yang akan mengajari kami? Oleh karena itulah, Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan turun atas murid-murid, memimpin mereka, menolong mereka, memampukan mereka untuk menyatakan kebenaran dan juga menyampaikan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan.
Tentu saja ini menjadi bagian supaya murid-murid tidak merasa bimbang, tidak merasa ragu, tidak merasa takut dan khawatir. Sehingga demikian disebutkan bahwa Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus, akan hadir menolong mereka, menyertai mereka, memimpin mereka di dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang diembankan oleh Kristus kepada mereka. Itu menunjukkan bahwa Yesus tidak akan meninggalkan murid-murid, tidak akan meninggalkan orang yang percaya itu ibarat seperti yatim piatu. Tetapi justru akan mengutus Roh Kudus untuk menopang, mendukung, dan menolong orang yang percaya itu. Karena apa? Karena tentu saja tugas dan tanggung jawab yang sangat berat itu boleh membuat murid-murid menjadi ragu dan bimbang. Boleh membuat murid-murid menjadi khawatir dengan kehidupan mereka, dengan diri mereka, bahkan dengan nyawa mereka, karena memberitakan Injil. Dan itu jugalah yang pernah dikatakan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga, bahwa dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Oleh karena itu, bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya? Dengan apa? Dengan kehadiran Roh Kudus yang disebutkan tadi, bahwa namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, ternyata itu menunjukkan bahwa Allah juga turut bekerja dengan penyertaan, dengan pertolongan, dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah bagi orang-orang yang percaya itu. Supaya orang yang percaya itu di tengah-tengah kehidupannya boleh yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan. Tidak satu detik pun Allah meninggalkan kita. Dan lihatlah, kalau kita membaca di ayat berikutnya disebutkan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, bagaimana pula kita di masa sekarang ini, di saat ini, supaya kita boleh peka terhadap apa yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada kita, dengan membuka hati kita, membuka diri kita, supaya kita mau mendengarkan Dia daripada mendengarkan suara-suara dunia ini yang justru mengajak kita, mengarahkan kita kepada dunia ini, mengarahkan kita kepada dosa, kemudian mengarahkan kita untuk tidak menjalankan kebenaran itu, sehingga kita lupa bahwa ada saatnya kita akan dihakimi. Oleh karena itulah peranan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita senantiasa membuka hati kita, muka diri kita, untuk boleh lebih peka mendengarkan Dia, dan bukan justru menutup hati kita, menutup diri kita terhadap suara yang berasal dari Roh Kudus. Karena Dia ada, Dia hadir 24 jam. Dia bersama-sama dengan kita. Dia berada di tengah-tengah kita. Dia akan memampukan kita, menguatkan kita, menghibur kita di kala susah, di kala mengalami kesedihan, di kala kita mengalami kesulitan oleh karena mengikut Yesus. Karena itu,
Mari, datanglah dan dengarkanlah Roh Kudus itu di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.